Halo semuanya, perkenalkan nama saya Albertus Siradi Sudarsono Senior, NIM 200810301023. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis, program studi akuntansi. Saya berasal dari kelas pengantar manajemen B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu motivasi. Pengertian motivasi sendiri adalah dorongan dalam mengarahkan dan merangsang tingkah laku individu serta organisasi untuk melakukan tindakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Suatu perusahaan atau seorang atasan perlu memiliki motivasi untuk dirinya sendiri ataupun bawahannya. Alasan utama yang mendorong perlunya motivasi yang pertama adalah untuk mengamati dan memahami tingkah laku bawahannya. Jadi jika seseorang memiliki motivasi, seorang tersebut itu akan tahu apa yang mempengaruhi dan apa yang membuat orang tersebut termotivasi untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian ada mencari dan menentukan sebab-sebab tingkah laku bawahan. Nah, jika seseorang memiliki motivasi, kita tentu saja tahu sebab-sebab dia melakukan suatu pekerjaan atau sebab-sebab dia melakukan ini atau itu untuk apa. Yang terakhir adalah memperhitungkan, mengawasi dan mengubah serta mengarahkan tingkah laku bawahan. Jika seorang atasan mengetahui apa motivasi yang dimiliki oleh bawahannya, atasan tersebut dapat mengarahkan dan mengantarkan bawahan tersebut ke tujuan yang sebenarnya sesuai dengan motivasinya. Materi berikutnya adalah tujuan motivasi. Tujuan motivasi yang pertama adalah meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas karyawan. Jika karyawan memiliki motivasi yang cukup dalam suatu perusahaan, itu akan meningkatkan produktivitas pekerja karyawan tersebut. Kemudian mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. Jika karyawan memiliki motivasi, otomatis kinerja karyawan tersebut itu akan stabil karena dia itu tahu target apa yang akan dicapai. Kemudian meningkatkan kedisiplinan karyawan, mengefektifkan pengadaan karyawan, menciptakan suasana dan hubungan yang baik, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Kemudian jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi di sini terbagi menjadi dua, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif itu atasan motivasi bawahannya dengan memberikan hadiah atau sebuah reward kepada karyawan yang telah menyelesaikan suatu tugas, misalnya diberi reward hari libur atau uang lembur bagi yang kerja lembur. Kemudian ada motivasi negatif. Motivasi negatif ini atasan memberikan bawahan sebuah hukuman atau punishment kepada karyawan yang kerjanya kurang memenuhi standar atau di bawah standar yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian ada metode motivasi. Metode motivasi sama dibagi menjadi dua, yaitu motivasi langsung dan motivasi tidak langsung. Motivasi langsung ini seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus. Jadi motivasi langsung ini diberikan secara langsung oleh atasan kepada bawahannya. Seperti tunjangan hari raya itu diberikan pada saat hari raya. Kemudian sebuah pujian langsung disampaikan kepada atasan, kepada bawahan yang menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Kemudian ada motivasi tidak langsung. Motivasi tidak langsung ini disampaikan atau dimunculkan dengan cara tidak langsung, seperti memberi ruang kerja yang nyaman, suasana pekerjaan yang serasi dan sejenisnya yang sesuai atau sekehendak dengan karyawan tersebut. Ini saya akan menyontohkan metode motivasi secara tidak langsung. Seperti yang saya sebutkan tadi, metode motivasi tidak langsung ini adalah membuat ruangan kerja untuk karyawan atau bawahannya senyaman mungkin supaya karyawan tersebut dapat bekerja dengan maksimal. Seperti saya di rumah, ini saya tersedia kursi untuk saya duduk, meja untuk menampung laptop, buku, air minum, dan alat tulis. Nah, kenapa saya menyukai meja yang seperti ini? Yang pertama, di satu meja ini sudah cukup untuk memuat laptop dan buku. Jadi saya selama kuliah online ini dapat mencatat materi sambil mendengarkan dosen, sambil mencatat. Sama seperti saat karyawan di suatu kantor atau perusahaan, di mana
keefektifan itu dapat terjadi jika suasana atau ruangan kerja yang diharapkan itu menjadi kenyataan. Baik, lanjut. Kemudian ada model atau pendekatan motivasi. Yang pertama adalah model tradisional. Model tradisional sendiri ini adalah pada zaman dulu itu orang termotivasi itu karena adanya uang. Seperti yang kita tahu, uang itu ya tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi bisa membeli apa yang membuat kita menjadi bahagia. Jadi orang dulu itu termotivasi karena ada uang gitu. Misal karyawan disuruh lembur. Nah, yang membuat karyawan termotivasi untuk menjadi lembur adalah bukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, namun adalah uang lembur yang akan didapatkannya setelah dia menyelesaikan lembur tersebut. Yang kedua adalah model hubungan manusia. Pendekatan ini beranggapan bahwa manusia tidak hanya membutuhkan uang saja, namun juga membutuhkan interaksi dengan orang lain. Jadi kalau saya misalkan ini membuat suatu kelompok atau membentuk suatu divisi dalam suatu perusahaan, misalnya divisi pemasaran. Di dalam satu divisi ini terdapat interaksi antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain, yang mengakibatkan mereka itu akan termotivasi atau bersemangat untuk menyampaikan ide atau aspirasi yang mereka miliki kepada anggota divisi tersebut. Yang ketiga adalah model pendekatan sumber daya manusia. Di sini disebutkan bahwa yang memotivasi seorang manusia itu tidak hanya uang dan interaksi saja, tetapi masih ada banyak hal yang lain. Kemudian proses-proses motivasi. Proses motivasi ini yang pertama adalah membentuk. Kenapa atau membentuk atau membuat tujuan? Jadi sebelum motivasi itu kan terbentuk karena kita memiliki satu tujuan. Jadi kita tuh harus memikirkan tujuan apa yang akan kita capai atau tujuan apa yang akan kita raih. Misal untuk saat ini saya sebagai mahasiswa ingin lulus cum laude 3,5 tahun kalau bisa. Tetapi untuk karyawan adalah mungkin dia ingin segera naik jabatan atau memiliki hidup yang sejahtera. Yang kedua adalah mengetahui kepentingan. Jadi setelah membentuk tujuan, kita tuh harus tahu kepentingan apa saja yang dibutuhkan atau yang harus kita selesaikan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga adalah komunikasi efektif. Nah, kenapa komunikasi efektif? Karena komunikasi ini penting untuk mencapai tujuan kita. Jadi kalau kita menyampaikan tujuan kita ke orang lain, kita itu secara tidak langsung akan mendapat suatu pengajaran atau suatu ilmu baru dari orang yang kita ajak bicara, baik itu atasan atau orang lain. Yang keempat adalah integrasi tujuan. Yang kelima adalah memberikan fasilitas. Nah, ini yang penting. Mengapa? Karena jika kita memiliki tujuan yang memerlukan fasilitas ini menjadi sangat penting. Misalnya para karyawan di divisi desain, mereka itu memerlukan suatu fasilitas seperti ruangan kerja yang nyaman dan ruangan kerja yang memungkinkan pikiran mereka itu berimajinasi. Kemudian gadget atau perangkat yang dapat digunakan oleh mereka. Kemudian ada juga membentuk teamwork. Oke, seperti yang kita ketahui, manusia itu tidak bisa hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial. Begitupun dengan tujuan. Tujuan tidak bisa kita capai dengan seorang diri saja. Kita memerlukan bantuan dari orang lain. Disinilah fungsi teamwork untuk mencapai tujuan kita yang memotivasi kita selama ini. Oke, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori motivasi. Yang pertama adalah teori petunjuk. Teori petunjuk ini mengupakan bagaimana atasan memotivasi para karyawan. Teori ini didasarkan atas pengalaman dari atasan tersebut. Nah, teori ini dapat membuka pola pikir karyawan atas petunjuk atau atas pengalaman yang telah disampaikan oleh atasan mereka. Jadi para karyawan itu tidak hanya tertuju pada satu cara untuk menyelesaikan atau untuk mencapai tujuan mereka, karena mereka pikirannya akan terbuka dan sadar bahwa masih banyak cara yang dapat mereka lakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
Jadi jika caramu yang pertama gagal, cobalah cari cara-cara lain. Ingat, satu pintu tertutup akan banyak pintu lain yang terbuka. Kemudian ada teori, ini adalah teori isi yang merupakan teori hierarki kebutuhan Maslow. Di sini Maslow beranggapan bahwa untuk manusia itu perlu memenuhi suatu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya yang lain. Nah, inilah yang menyebutkan bahwa Maslow ini menciptakan teori hierarki kebutuhan, di mana hierarki itu merupakan sebuah tingkatan. Di sini Maslow membagi kebutuhan seperti piramida. Yang pertama ada kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik ini seperti makanan, minum, dan tempat tinggal. Jika manusia merasa lapar atau haus, tentu mereka akan mencari cara bagaimana supaya caranya mereka dapat makan dan minum. Yang kedua, setelah kebutuhan fisik terpenuhi, itu ada kebutuhan keamanan. Nah, kebutuhan keamanan di sini manusia itu memerlukan rasa aman dan nyaman dalam suatu kehidupan, supaya dalam kehidupan mereka itu tidak merasa takut dan dapat menjalani hari-hari dengan lancar. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial atau perasaan dicintai. Setelah kebutuhan fisik dan kebutuhan keamanan tercapai, maka manusia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan sosial, yaitu dicintai, atau dalam arti berkeluarga, berteman, bersahabat, atau memulai suatu hubungan. Yang keempat adalah kebutuhan penghargaan, atau di mana suatu masyarakat atau kita sebut saja karyawan di sini akan mencari cara supaya dia dapat meraih penghargaan atau suatu prestasi di dalam perusahaan tersebut. Nah, jika keempat kebutuhan ini terpenuhi, dari kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, rasa akan dicintai, dan kebutuhan akan berprestasi atau penghargaan. Nah, ini adalah kebutuhan aktualisasi diri, di mana manusia akan membuktikan dirinya kepada orang lain. Nah, tentu saja untuk membuktikan dirinya, manusia itu perlu memiliki apa yang bisa dia buktikan. Salah satunya adalah penghargaan, yaitu kebutuhan yang sebelumnya. Nah, jika manusia memiliki penghargaan, otomatis dia bisa membuktikan dirinya dengan bukti, tidak hanya sekedar ngomong saja kalau saya berprestasi tapi tidak ada buktinya. Nah, ini yang sangat sulit. Mengapa? Karena untuk mengaktualisasi diri atau untuk membuktikan diri pada orang lain, kita tuh harus bekerja dengan secara penuh atau secara bertanggung jawab, supaya apa yang disampaikan oleh kita itu dapat dipercaya oleh orang lain. Dari Maslow, teori isi juga terdiri dari teori dua faktor dari Herzberg dan teori kebutuhan berprestasi dari David. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang teori proses yang disampaikan oleh Viktor Fromm, yang menyebutkan yaitu teori harapan. Jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, maka motivasi yang dimiliki dalam dirinya itu akan menjadi besar pula. Demikian juga jika harapan atau sesuatu yang diinginkan itu juga kecil, otomatis motivasi yang dimiliki dalam dirinya juga akan kecil. Jadi Viktor Fromm menjelaskan bahwa motivasi seseorang tergantung tujuan atau harapan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Kemudian ada teori pembentukan perilaku dari B.F. Skinner, ada teori Polo. Teori isi ini juga disampaikan oleh teori Herzberg yang mengemukakan teori dua faktor. Herzberg di sini menyampaikan bahwa motivasi itu dapat muncul dari dua faktor, yaitu faktor intrinsik atau faktor dari dalam, yang berikutnya adalah faktor ekstrinsik, kemudian faktor dari luar. Yang ketiga adalah teori kebutuhan berprestasi oleh David. David di sini menjelaskan bahwa yang memotivasi seseorang itu adalah keinginan dia untuk memiliki prestasi dalam kehidupannya. Kemudian kita lanjut kepada teori proses. Teori proses di sini dijelaskan oleh Viktor Fromm, yaitu tentang teori harapan. Jika seseorang memiliki harapan atau sesuatu yang diinginkan itu besar,
itu akan menyebabkan motivasi dalam dirinya itu menjadi besar pula. Itu saja dengan kebalikannya, jika harapan atau sesuatu yang diinginkan itu kecil, maka motivasi yang ada dalam dirinya itu juga tingkatannya akan menjadi rendah. Yang kedua disampaikan oleh B.F. Skinner yang menjelaskan tentang teori pembentukan perilaku. Perilaku yang diikuti oleh konsekuensi-konsekuensi positif yang berulang itu akan ditanggapi sama oleh seseorang juga. Tetapi jika konsekuensi-konsekuensinya negatif atau seperti sebuah hukuman, otomatis tanggapan seseorang itu akan menjadi berubah atau tidak akan mengulangi hal tersebut karena sudah mengetahui bahwa konsekuensi yang akan diterimanya adalah sebuah hukuman. Teori proses yang ketiga adalah teori Porter-Lawler. Ini merupakan teori lanjutan dari teori pengharapan dari Viktor Fromm. Komponen penting dalam teori ini adalah kemampuan dan kepribadian bawahan. Yang keempat adalah teori keadilan oleh John Rawls. Jadi teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk mengurangi tingkat kesenjangan antar manusia. Jadi dari rangkaian yang saya sampaikan, rangkumannya adalah bahwa motivasi ini merupakan dorongan yang dimiliki oleh seseorang jika seseorang tersebut memiliki tujuan dalam hidupnya. Tentu saja jika tujuannya semakin besar, maka motivasi yang ada dalam dirinya juga ikut semakin besar. Jadi jika Anda ingin memiliki motivasi, tentukan tujuan kalian terlebih dahulu. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa like jika kalian suka video ini. Jangan lupa komentar juga apakah ada saran atau kritikan atau bahkan ada materi saya yang salah saya ucapkan, kalian bisa komen di bawah. Kemudian jangan lupa subscribe juga, kemudian share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di lain waktu. Dadah.